Alhamdulillah, masyaallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadina Syafi'ina wa qurrata Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Dan untuk saya jemaah Masjid Salam yang semoga selalu berdoa dengan setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kita lanjut lagi ngaji bareng-bareng kita pakai media kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung, gelarnya adalah Imam Najmuddin. Namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa kita rasakan kebaikannya di dua negeri, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, mungkin sebelum tak lanjut, mungkin bahas sejarah sedikit terkait penamaan gelar-gelar ini. Dulu itu gelar itu nggak ada yang disandarkan kepada agama. Saya Najmuddin, bintangnya agama, Salahuddin, benarnya agama, Muhyiddin, penghidup agama, Syamsuddin, mataharinya agama. Itu dulu nggak ada. Di zaman Rasulullah belum dikenal. Tapi ini bukan suatu yang bid'ah. Hanya menceritakan sejarah aja. Dulu gelar-gelar begitu nggak ada. Gelar mulai ada itu yang mengawali dari dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Mereka mulai pakai gelar, tapi disandarkan kepada agama itu nggak ada. Disandarkan kepada Allah. Misalnya Al-Mu'tasim billah, orang yang berpegang teguh kepada Allah melalui itu. Jadi disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah gitu. Nah, cuman di tahun lalu kapan gelar yang disandarkan kepada agama itu mulai muncul? Itu mulai tahun 400-an Hijriah. Nah, yaitu di era Salahuddin itu. Nah, di tahun 300-an pun belum dikenal, masih disandarkan kepada Allah. Al-Mu'min billah, itu kayak anaknya Harun al-Rasyid, terus dan lain-lain. Nah, kenapa gelar itu mulai muncul? Karena orang-orang Daulah Abbasiyah itu kan dari zaman beliau. Misalnya khalifah pertamanya itu gelarnya As-Saffah, misalnya. Saffah itu yang tukang membeli, sebagian diartikan bunuh. Itu tukang bunuh orang, bunuh lawannya. Sebagian diartikan baik, kalau dia itu suka menjamu tamu. Jadi setiap ada tamu itu potongan kambing, setiap bertamu potongan kambing, maka nama As-Saffah. Terus kemudian kakaknya penerusnya namanya Al-Mansur, terus gitu, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kenapa mereka pakai gelar-gelar? Karena Daulah Abbasiyah itu memakai orang-orang Persia di kerajaannya, di kekhilafahannya, menteri-menterinya, perdana menterinya, tentaranya, dan sebagainya. Nah, kebiasaan orang-orang Persia, di saat itu udah Persia Islam ya, itu biasa memakai gelar. Raja-raja mereka suka pakai gelar. Nah, terus kemudian Daulah Abbasiyah mengikutinya terus begitu. Nah, jadi sekarang penguasa sekarang tidak pakai gelar kayaknya. Mungkin nggak terlalu hebat-hebat banget, jadi kayak zaman dulu nggak pakai gelar. Yang pakai gelar malah ini pemain-pemain bola, pemain abang malah pakai gelar. Nah,
Baik, lanjut lagi. Wa minhum firqatun ishtaghalu bi'ilmin nahwi. Jadi ada orang-orang yang tertipu. Nah, tertipunya dari siapa? Sebenarnya itu orang yang belajar nahwu wal lughati wa syi'ri, belajar nahwu, belajar bahasa dan belajar syair itu mereka bisa tertipu juga. Nah, tertipunya bagaimana? Wa za'amu annahum ulama'ul ummah. Mereka mengira bahwa mereka itu adalah ulamanya umat ini. Udah merasa walim gitu. Tapi memang Bapak kalau kita belajar nahwu ya, belajar bahasa, terus belajar syair, disiplin ilmu inilah, nggak usah jauh-jauh dulu. Itu di awal belajar, memang orang itu bocah-bocah itu merasa saya udah ulama ya. Ada memang begitu. Wah, lihat paham Al-Quran, apa sih? Wah, udah ulama ini. Jangan ngerasa gitu. Kadang udah ngerasa tidak hanya mustahil mutlak atau bisa beristihad di semua kasus hukum, tapi mustahil mustakil. Masya Allah, dia bisa merumuskan sebuah kaidah hukum yang jauh. Nah, dan mereka mengira bahwa mereka itu ulama. Atau misalnya, mohon maaf bagi kalau kita belajar tafsir, terus guru kita itu pakar di bidang ini, bahasa nahwunya pinter, syairnya pinter itu, memang enak sekali. Kalau dari Timur Tengah, Tim Tank gitu ya, negara Timur Tengah yang saya merasakan sisi bahasanya itu kuat untuk belajar tafsir, itu ada syekh namanya Dr. Fadil As-Samiroi, orang Irak, udah sepuh, tangannya lebih sepuh gitu. Nah, tapi kayaknya pakai jas, pakai dasi gitu udah tua, orang dari Irak ya. Tapi sesekali pakai jubah. Itu kalau menjelaskan ayat dari sisi bahasa itu memang jadi indah banget ya. Per huruf itu dijelaskan. Tidak hanya perkata yang perlu itu dijelaskan. Dan karya-karya beliau itu dipromosikan secara gratis, bisa diiklankan oleh Syekh Abdullah Al-Battati. Syekh Abdullah Al-Battati itu orang Saudi, ulama top. Dia punya channel YouTube namanya Al-Khizanah, artinya lemari. Dan Syekh ini tuh kayaknya membaca semua kitab seolah-olah gitu, membaca semua kitab. Jadi nanti dipromosikan kitab ini gini, cetakan ini gini, kitab ini gini, cetakan gini. Nah, sampai bingung orang ini tuh kapan istirahatnya. Semua serba tahu. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, ini kurang lebih keadaan mereka yang belajar nahwu di awal-awal. Kadang sudah merasa begitu, merasa udah kayak umat, kayak ulama. Tapi entah kenapa di Indonesia itu kalian lihat beberapa ya, atau mungkin banyak orang pinter nahwu tapi tidak ngerti bahasa. Maksudnya bukan ngomong Arab, tidak, tapi kalau kata ini ditambah ini dikurang ini artinya jadi artinya bagaimana itu nggak ngerti. Nahwu itu kan cuma membahas harokat akhir suatu kata, a, i, u, hanya itu aja, atau sukun, dan cuma bahas itu toh. Nah, sedangkan bahasa itu memahami makna. Kayak misalnya contoh kecil, misalnya bapak ini yang mudah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang salat yang bagaimana, alladzina hum an salatihim sahun, yang salat mereka itu lalai. Nah, itu kata an kalau diganti kata fi artinya langsung berubah. Kalau fi salatihim sahun berarti di dalam salat mereka lalai. Berarti kita semua insya Allah celaka. Soalnya di takbiratul ihram udah kemana? Ini mereka semua ini. Nah, tapi kalau pakai an
Nah ini pembahasan ulama bahasa. Di nahwu tidak ada. Nah, kalau pakai an itu yufidu at-tajawuz, memberikan faedah itu berlebih-lebihan, sehingga bisa diartikan sholatnya itu di luar waktu. Jadi misalnya ngerti sholat subuh jam 6, artinya sholat zuhur saya jam 4, kayak gitu-gitu. Orang mereka itu menurut Allah itu mereka celaka. Kalau begitu, insya Allah kita bisa menghindarinya Pak. Untuk sholat subuh di waktunya itu bisa, jadi kita tenang. Makanya yang paham bahasa itu akan ngomong ini wujud kasih sayang Allah kepada kita. Katanya juga gitu. Ya iya, yang dibikin celaka itu ya sholatnya di luar waktu atau dia lupa sholat. Maksudnya lupa sholat itu melalaikan sholat. Nah mereka ini orang-orang yang celaka. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala atau pada sholat itu misalnya. Lanjut, wa adhabu a'marahum fi daqaiqin nahwi wal lughah, dan mereka menghabiskan usia mereka itu di apa ya, nahwu yang sampai terperinci gitu. Bahasa sampai terperinci sampai orang-orang nggak tahu. Nah misalnya bahasa yang nggak pernah dipakai oleh orang Arab dipelajari itu sampai dihafal. Misalnya bahasa Arabnya bubar itu tafarraqun. Nah dia ada bahasa yang nggak pernah didengar, penuntut ilmu aja nggak pernah dengar. Misalnya kayak bubar ifran ka'u kan nggak pernah dengar. Ifran ka'u orang nggak bakal paham. Penuntut ilmu dia lagi apa? Nah itu biasanya dipakai untuk contoh kalau orang belajar balaghah. Tahu dari situ Pak, kalau nggak dari sini ya nggak tahu. Nah, ifran kau, nah, nggak dikenal. Nah orang sampai detail begitu. Nahwu itu saya punya teman itu sampai kata zalika itu dipretelin Pak. Za itu menunjukkan artinya ini. Li itu untuk sesuatu yang jauh. Ka itu menunjuk kepada orang, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ka satu, kalau perempuan ki. Dzaliki harusnya dzaliki bukan dzalika, walaupun ya dipukul rata aja boleh. Terus kemudian kalau rame-rame dzalikum, nah itu sampai sebegitunya. Nah biasanya orang-orang yang udah pintar bahasa itu, yang pengen sok begitu, ketika ngomong itu dia pakai bahasa, tidak pakai bahasa umum. Kalau bilang itu bukan dzalika, zaka, kurang lebih gitu. Nah terus ya kurang lebih begitulah. Nah biasanya mereka yang pengen bahasanya moncar, mereka hanya sibuk dengan Al-Quran. Mereka akan benar-benar sibuk dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran menghadirkan bahasa-bahasa yang tidak biasa untuk dipakai ngomong. Sampai ketika ngomong itu apa ya, Al-Quran itu masuk dalam kalimatnya begitu. Nah, ya kurang lebih begitu sampai detail. Contohnya apa yang sampai detail? Tanwin, Bapak, saya tanwin. Tanwin itu dalam nahwu itu jenisnya banyak. Misalnya jangan tanwin aja, al dan itu nggak hadir di otak saya. Al itu jenisnya banyak. Misalnya al-ta'rif, al yang memberikan pengertian ma'rifat, misalnya at-talib hadirun, murid itu datang. Atau al yang memiliki arti istighraq itu semuanya ya sampai detail kali ini kadang tidak diperlukan. Misalnya apa ya? Misalnya kata yang di Al-Quran surat sebentar, hal ata 'alal insani dari al-insan itu bukan insan satu rame-rame. Di juz apa banyak kok? Surat asr wal asr innal insana. Nah al-insan itu alnya al-istighraq semua, kurang lebih begitu lah Bapak. Intinya sampai detail gitu. Nah itu tidak perlu, kata Ibnu Qudamah. Walau aqalu la'alimu anna mudayya umrihi fi ma'rifati lughatil arab kal mudayyi umrahu fi ma'rifati lughatil turk. Andaikan mereka benar-benar berpikir
pada otak benar-benar, mereka akan paham bahwa orang yang menyanyiakan usianya, nah untuk menghabiskan usianya untuk mengetahui bahasa Arab, itu seperti orang yang menyanyiakan usianya untuk mengetahui bahasa Turki. Nah, bahasa Turki itu bukan negara Turki, Bapak ya. Nah, ras Turki itu kan ras ya, etnis itu orang-orang yang tinggal di daerah ini, Pak. Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, kemudian Mongol kayaknya masuk juga. Cina bukan ras Turki, walaupun mereka nyampur-nyampur gitu, tapi bukan. Azerbaijan dan daerah-daerah situ. Ras besar itu kan, ras besar itu banyak nih. Persia, misalnya Arab, Eropa, ras besar. Kemudian Afrika dengan semua jenisnya. Terus Turki, terus India, ras India. Nah, kadang itu saya agak berpikir, Pak, ini di luar ya gadok-gadok aja udah, Pak. Nah, Allah itu kan maha adil ya. Semua ras ini itu pernah memimpin umat Islam, pernah Allah kasih amanah untuk mengembangkan Islam sehingga mereka menjadi orang mulia. Nah, ini terkaitannya dengan ras Turki. Arab jelas Rasulullah dari Arab. Daulah Umayyah Arab semua yang menyebarkan Islam, Masya Allah. Arab pioner pertama. Kemudian Persia dengan keilmuannya dan sebagainya. Daulah Abbasiyah disinari dengan Persia. Kemudian ras Turki sudah mulai masuk di sini dari zaman Khalifah Al-Muqtasim Billah, ramanya orang ras Turki. Jadi sipit-sipit gitu. Kalau Turki sekarang itu terlalu banyak kawin dengan orang Eropa sehingga mukanya sudah tidak sipit lagi. Dulu sipit tapi mancung. Jadi kan kalau masih pengen lihat ras Turki yang masih asli, itu lihat aja orang-orang Uighur itu, Pak. Sekarang jadi nggak tahu gimana masuk Cina, Xinjiang itu, kalau hidungnya masih mancung, matanya sedikit sipit kayak gitu, ras Turki itu begitu. Kemudian ras Afrika itu sudah pernah memimpin umat Islam juga. Misalnya kayak Daulah Al-Murabbitin, Daulah Al-Wahidin, megang Spanyol dan sebagainya. Cuma yang tak lihat itu yang belum itu ras India, belum itu. Ras India kan Pakistan, Afghanistan itu juga campuran, Bangladesh gitu. Kayaknya kok belum mereka, sepertinya belum. Nah, kapan mereka memimpin umat Islam itu kan belum. Mungkin bisa jadi nggak mau akhir zaman. Mungkin bisa jadi mereka gantian. Lanjut, wa inna ma faraqat haluqatul Arab li ajli wurudi syariatiyah. Cuman perbedaannya bahasa Turki itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kaitannya dengan syariah. Jadi menyanyiakannya itu tidak terlalu parah. Misalnya orang belajar bahasa Inggris sampai detail, buat apa? Dulu kenapa bahasa Turki itu diminati? Karena orang-orang kuat itu orang Turki. Mereka kan hanya orang istilahnya nomaden ya, pindah-pindah begitu. Nah, terus megang. Jadi beliau mendapati zaman ini Murad II. Ini kalau tak lihat sejarahnya, dia mendapati zaman Murad II. Murad II itu bapaknya Muhammad Al-Fatih. Yang mendapati itu saat kuat-kuatnya mereka. Ras Turki itu masuk Eropa terus sampai ke jantung Eropa. Nah, acak-acak Eropa. Setelah perang salib itu gantian kita yang menang, kan? Kita yang masuk negeri Eropa, Hungaria, terus kemudian banyak Yunani, terus bahkan sampai mendekati Italia, Vienna. Panjang lah ceritanya. Lanjut lagi. Nah, sehingga orang senang dengan berbahasa Turki. Kenapa zaman sekarang orang itu senang pakai celana jeans? Karena celana jeans itu identik dengan Amerika. Jadi kalau orang pakai celana jeans itu merasa saya itu orang kuat. Karena Amerika kan dulu ya di masanya tuh, nggak tahu sekarang mungkin masih lihat kuat, jadi orang senang pakai celana jeans. Tapi begitu pernah Afghanistan lagi kuat itu, baju-baju ala Pakistan Afghanistan tuh masuk Indonesia, bajunya ya Ustaz Musim pernah pakai baju Afgan ya pernah. Kenapa orang Eropa, orang Amerika nggak suka pakai batik?
Karena kita gak kelihatan kuat Pak. Kita nggak pernah ngacak-ngacak negara orang, nggak kelihatan kuat, nggak ditiru akhirnya. Nah waktu itu ras Turki. Nah sebenarnya saya pengen cerita sedikit ya. Ini di luar konteks ya. Gara-gara tulisan Turki jadi ngomong. Ada ahli sejarah itu yang sangat perhatian. Ini mungkin berlebihan ya. Ketika perang Ahzab, perang Ahzab itu kan sebenarnya umat Islam di bumi hanguskan, mau ditanam gitu. Oh diratakan semua, kan masih ngumpul di Madinah. Sebenarnya itu. Wa balaghatil qulub wal hanajir, kata Allah itu orang-orang masih melihat konspirasi itu. Karena hari ini saya mati itu sampai takutnya sampai jantung ke sini. Begitu. Makanya wah serem itu. Rasulullah kan nggak pulang, bikin parit itu. Jadi tidurnya di tenda. Tendanya itu dari rumput, bukan tenda-tenda kain gitu. Dari rumput itu kan bukan bangsa apa itu. Itu ras Turki. Jadi mungkin pedagang-pedagang Arab ketika di Syam melihat tenda rumput itu dibeli orang-orang Madinah, terus waktu itu dipakai dan Rasulullah tidur di situ. Tenda pakai rumput. Maka para ahli sejarah itu mirip kayak paranormal kan. Biasanya gitu. Nah, mereka mengatakan besok yang akan melindungi umat Islam itu adalah Rasulullah. Nah, dan ternyata Rasulullah itu punya hadis tentang itu. Kata beliau, uturkan mata ruh. Kalian jangan sentuh ras Turki selama mereka tidak menyentuh kalian. Itu bahasa langit, kalian jangan sentuh ras Turki selama mereka tidak menyentuh kalian. Padahal zaman itu api itu diacak-acak sama Islam. Oh, lihat mana negeri Syam, sikat, Persia itu kan lebih kuat lagi tuh. Disikat, tapi ras Turki jangan. Dulu pernah ada pemimpin hebat namanya Abdurrahman bin Rabi'ah di era Utsman bin Affan. Mereka masuk Tunisia terus menembus ke Turki. Dia mungkin nggak tahu di sini, tapi kalau saya nggak masuk akal zaman itu orang nggak tahu di sini itu masuk akal. Mungkin tahu, dikira orang-orang suku-suku kecil tuh balah gampang hajar aja. Negara besar jadi hajar. Orang barbar itu loh, orang Maroko, Tunisia, dia hajar situ, dihajar sama kita Pak. Dihajar benar keras, apalagi pasukan kita banyak itu. Mereka sudah mau kalah, itu gigih Pak. Nggak mau ini, nggak mau nyerah. Sampai pemimpin kita Abdurrahman bin Rabi'ah itu syahid. Terus umat Islam nggak bisa masuk. Terus begitu sampai tiba masa Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik kalau nggak salah itu era apa masa namanya Utaibah bin Muslim Al-Bahili kalau nggak salah pemimpinnya itu. Ketika masuk daerah-daerah itu pas Turki itu mereka langsung berhenti. Kan tahu hadis itu berhenti, nggak dilanjut. Terus panglima perangnya itu kan dulu panglima perang kan lama Pak, nggak cuma bisa mimpin perang, dicopot bajunya, nggak pakai baju khas Arab, ganti pakai baju khas Turki, terus dia masuk ke dalam begitu, gaul sama orang kampung. Sedangkan Rasul itu nggak suka dengan orang asing. Dia berusaha mendekati, ngomong pakai bahasa mereka terus begitu. Tapi yang mendapatkan hasil bukan mereka. Yang mendapatkan hasil itu di era Daulah Abbasiyah, mereka rasa seperti masuk Islam. Nanti dinasti Seljuk dan sebagainya. Rasul. Nah, lanjut wa innamal aulah. Fayakfi minal lughati ilmul gharibain. Ilmu bahasa itu kalau mau didalam-dalamkan maka cukup tentang ilmu gharib, ilmu dua gharib. Pertama gharibul Quran. Ini salah satu disiplin ilmu ya. Bahasa-bahasa ayat-ayat yang gharib, ayat atau kata yang gharib. Nah ini kan bukan berarti nggak ada maknanya, ada maknanya. Tapi yang paham, yang mempelajari ilmu bahasa. Contoh misalnya Ibnu Abbas itu pernah bingung menerjemahkan kata fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'alil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang fatir as-samawat wal ard ja'alil malaikati rusulan, dan menjadikan para malaikat itu rasul-rasul mulia ajnahatin matna wa yang punya sayap 2, 2, 3, 3, 4.
Nah, Ibnu Abbas tuh nggak tahu artinya fatir. Fatir itu apa ya? Bingung gitu. Mau nanya siapa nggak ngerti. Dia kan seorang hakim. Kemudian ada 2 orang Arab itu ribut, minta diadili, rebutan sumur. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Sampai salah satu dari mereka, karena dulu sumur itu asli Pak, kita punya sumur kaya raya tadi. Orang ngambil, bayar gitu. Salah satu Arab itu sampai ngomong gitu, ana alladzi fatartu, saya yang menggalinya pertama kali. Fatar itu yang menciptakan pertama kali, berarti fatir samawat yang menciptakan langit pertama kali dan tidak ada yang lain ada begitu. Oh, ternyata arti itu. Nah, dari omongannya orang yang perang begitu. Dulu juga sekelas Abu Bakar nggak bisa menerjemah atau nggak bisa atau tawadhu, maaf tawadhu. Jadi ketika baca ayat wa fakihatan wa abba, terus Abu Bakar kan khalifah paling aneh bertanya, "Ma mana abba?" Apa artinya abba? Nggak tahu beliau. Terus beliau mengucapkan kalimat yang sangat masyhur. Ayu sama itu timbuni wa ayu aku timbuni aku tidak terberat malah alamu. Memang langit mana lagi yang bisa aku jadikan bernaung, bumi langit mana lagi yang bisa aku jadikan berbicara. Aku mengatakan dalam Al-Quran sesuatu yang aku tidak tahu, nggak berani ngomong. Terus ngumpulin sahabat-sahabat, apa artinya apa? Coba waktu itu kita ada, masih kita bisa jawab. Bukan terjemahan. Kita akan ngomong rumput, rumput. Aneh itu sampai berpikir keras Pak. Semuanya itu kan rumput sampai Allah dalam Al-Quran. Halah rumput dari rumput di mana? Dan kadang kita perlu berpikir Pak gitu. Tadabbur. Enggak apa-apa Pak, jenengan bisa Pak tadabbur. Tadabbur asal nggak menciptakan produk hukum ya Pak ya, jangan tadabbur. Kayak tadabbur alam. Rumput, memang rumput itu hebatnya apa? Saya mulai mikir, oh iya. Binatang termakan makanya rumput. Kalau nggak ada rumput kita nggak makan kambing, nggak makan ini, nggak makan ini. Rumput malah tak pikir, oh iya masya Allah itu nikmat besar. Kesimpulannya begitu. Kalau fakihah dan buah-buahan langsung kita makan, rumput tidak langsung. Wal hadis dan hadis. Gharibul hadis itu apa? Ada 2 jenis. Dari sisi sanad, dari sisi matan. Terkadang matanya kita tidak tahu. Dia tidak tahu, seperti sahabat juga tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, kalian ditimpakan oleh al-wahn. Terus para sahabat, al-wahn ya Rasulullah, emang wahn itu apa? Sahabatnya tidak tahu. Itu istilahnya gharibul hadis. Kemudian Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan kalian takut mati. Nah, misalnya begitu. Atau sanadnya, kalau sanad itu bapak-bapak yang perawinya cuma 1 orang, mungkin dari era sahabatnya 1, terus sampai turun ke bawah tabi'inya 1, tabi'inya 1 gitu. Hadisnya gharib, yang perawinya cuma 1. Hadis yang paling sering kita dengar itu ternyata hadis gharib. Innamal a'malu binniyat, itu dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'inya sampai ada 5 muter gitu. Imam Malik aja nggak tahu hadis itu. Nggak ada dalam kitab Muwatta. Ada yang cuma di Sahih Bukhari. Itu kan generasi keberapa Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i punya murid, Imam Ahmad punya murid, Imam Bukhari. Jauh sekali. Nah, itu karena hadis itu terlalu asing dari sisi sanad. Nah, dari yang di bawah tabi'in ya, itu terus baru nyebar gitu. Tapi hadis itu hadis yang termasuk paling mulia karena dijadikan pijakan oleh banyak ulama untuk mengawali kitabnya. Wa minan nahwi ma yuqawwimu bi al-lisan. Nahwu itu cukup ketika kita ngomong nggak salah, jangan usah tinggi-tinggi. Fa amma atamu bila darajatin la tadaraha. Adapun memperdalam sampai nggak ada batasnya, dari kayak dulu amma ajwada yashmulu amma huwa ajwadu minhu alza. Kalau terlalu dalam gitu, itu terlalu menyebutkan sesuatu yang sehingga kita tidak
apa ya, tidak fokus kepada hal-hal yang lebih penting, acuan yang lebih harus, siapa yang lebih wajib. Wallahu taala. Baik, hal ini yang berikutnya kayaknya dalam banyak, dan ini butuh penjelasan banyak. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, karena ini terkait budaya-budaya bangsa Arab, nanti kita bahas. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.